Kalian bukan mencari istri, dan kalian yang gadis bukan mencari laki, tapi mencarikan ayah untuk anak-anak. Dan kalian mencarikan ibu untuk anak-anak kalian. Jadi kalau kalian mau nikah, tanya dia, sudikah engkau menjadi ibu bagi anak-anak? Terus dia balik nanya, kau duda anak berapa? Katanya, aku lajang, cuman aku tidak ingin kau cuma jadi istriku, tapi kau jadi anak-anak. Aku gadis, tapi aku tidak ingin kau cuma jadi suamiku, tapi aku ingin kau jadi ayah. Sekarang banyak cuman jadi laki, mengawani pergi undangan, memikulkan tabung gas, memasangkan air galon, tapi tak bisa dia menjadi ayah yang memberikan nasihat dan kasih sayang. Ini yang saya cakapkan ini fakta atau fitnah? Nah, mengaku semua orang. Bagi yang sudah, apa boleh buat? Nasi sudah jadi tai ayam. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, tunggu saya di dekat Tugu. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ini terlalu lama menunggu. Jadi udah kecapean, sudah habis energi. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Saya sedang berada di majelis taklim Al-Karim Latifah. Ada tulisannya di situ. Untuk almarhum Bapak Al-Karim dan Ibunda Latifah beserta semua orang-orang tua yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Orang hidup belum tentu bisa mengumpulkan orang hidup. Betul? Jangan main-main betul aja. Mana contohnya? Pas Idul Fitri dibuat open house. Open, buka.
house rumah, open house. Pejabat-pejabat buat open house, lalat pun tak singgah. Gak mau orang datang. Belalat makanan. Almarhum Bapak Karim dan Ibunda Latifah sudah meninggal dunia, tapi masih bisa mengumpulkan orang hidup. Kira-kira kalau Abdul Somad ini meninggal, masih kumpul tak orang? Hadiri tablik akbar yang akan disampaikan tausiah oleh almarhum Abdul Somad, tak datang orang. Itu menunjukkan orang hidup belum tentu bisa mengumpulkan orang hidup, tapi orang meninggal bisa. Makanya kalau mau melihat amal orang, tengok sesudah meninggal. Karena kalau masih hidup, banyak yang dipuja-puji, diagungkan, dimuliakan, didudukkan macam raja, tapi belum tentu dimuliakan setelah meninggal. Siapa yang Ustadz maksud dipuja-puji duduk macam raja? Saya inilah sekarang. Macam-macam merasa-rasa di pelaminan sekarang. Tinggal tepung tawarnya aja lagi. Untung duduk Ustadz Iqbal di sebelah. Kalau sempat kosong tadi, saya nggak cemas, istri saya di rumah nonton. Berkat ayahanda almarhum Bapak Al-Karim dan Ibunda Latifah, lahirlah anak-anak yang soleh dan solihah. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi polisi, ada yang jadi pejabat, tapi tetap ingat kepada Allah dan orang tua. Akhirnya kumpullah mereka, tapi mereka tidak mau dia masuk surga sendirian. Dia ajak jamaah yang awalnya hanya 10 orang dan sekarang sudah ratusan orang. Mudah-mudahan ke depan ribuan orang bisa diselamatkan. Kalau sudah berkumpul jamaah, tidak mungkin tidak ngaji. Maka diundanglah pakar-pakar. Ada yang ahli tafsir Al-Quran, doktor kita, sebentar lagi profesor, guru kita, mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Ada yang ahli hadis, 10.000 hadis dalam kepala dan hatinya. Ada yang ahli fiqih, mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ada yang ahli tahsin, idgham, ikhfa, ghunnah, qalqalah bila ghunnah, bacaan Qur'annya betul. Mudah-mudahan anak-anak kita di masa akan datang menjadi anak yang soleh dan solihah. Lalu kemudian Ustadz Muhammad Ustadz Iqbal Syauqi Pulungan, tim Ustadz Abdul Somad Sumatera Utara menyusun jadwal hari ini. Saya ke Sumatera Utara ini setahun hanya sekali, datang hari Jumat, pulang hari Senin. Tidak lagi ada datang setelah itu, hanya hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pulang. Selama 4 hari inilah dijadwalkan sepadat-padatnya selama 12 bulan 360 hari. Ini saya jelaskan begini supaya jangan ada dusta di antara kita. Jangan nanti ada orang yang mengaku-ngaku aku bisa mengundang Ustadz Somad, terus kenapa dia nggak datang? Sikit kali duit kalian kasih. Bohong, penipu, pendusta, jangan percaya. Ustadz Somad hanya datang ke Sumatera Utara setahun hanya sekali. Datang hari Jumat, pulang hari Senin. Lain daripada itu tidak datang. Siapapun yang mengundang, mau orang kaya, mau pejabat, apalagi hantu. Nah, ini perlu saya jelaskan karena fitnah ini luar biasa. Hadir juga di samping ibu-ibu, sahabat-sahabat saya yang dulu satu pesantren di Darul Arafah, Lau Bakeri, Deli Serdang. Ada namanya Ustadz Abdul Halim, ada namanya Ustadz Edi Purwanto. Yang tak saya sebutkan namanya, mungkin wajahnya udah berubah karena sesudah berpuluh tahun Medan ini pun udah banyak lupa saya jalan. Jalan berubah, muka berubah, kota berubah.
Yang tak berubah itu cuma satu, perasaan aku ke kamu. Rupanya duduk di pelaminan ini romantis saja bawaan kita. Masya Allah. Judul yang dikasih ke saya, bagaimana supaya anak berbakti kepada orang tua. Sebetulnya judul ini tidak perlu diceramahkan, tak perlu tablik akbar. Cukup datang ke Ibu AKBP Purnawirawan Fatma, tanya ke beliau dan ke adik-adik beliau, kok bisa kalian berbakti ke kedua orang tua kalian? Cukup. Tapi beliau ini mau ngetes saya ceramah. Bisa tak Ustadz ini ceramah tentang berbakti orang tua? Satu, sebelum kita masuk ke cara berbakti, ada orang tua sekarang masih terbaring di rumah sakit sudah lebih sebulan. Pas diperiksa sama dokter, kurang gizi. Anaknya orang kaya, bukan miskin. Bisa pula ada ibu kurang gizi, masih ada sekarang. Fotonya ada di handphone saya. Tapi tak boleh diceritakan nama sama alamat lengkap, menjaga kode etik jurnalistik. Ini ibu orang tua kurang gizi bisa terjadi pada ibu, na'udzubillah. Bisa terjadi pada bapak dan bisa terjadi pada saya. Hari ini kita masih sehat, masih tegak berdiri. Anak kita masih segan sama kita. Kita masih kasih dia duit jajan. Tapi nanti sampai masanya kita tua, kita terbaring. Anak paling berpotensi durhaka waktu kapan? Waktu kita tua, waktu kita menumpang di rumah dia. Disitulah baru tahu mana anak itu yang baik, yang tidak. Kalau ada orang sekarang mengatakan anakku nih baik Pak Ustadz, iyalah, surat tanah masih kau yang megang. Nanti waktu tahu. Kadang anak ini tak seberapa, anak ini sebetulnya biasa, menantu ini hantu. Betul Bu? Betul pula kata orang. Anak kita pula penakut. Makanya hati-hati Ibu memilih menantu. Nanti kalau ibu sudah berkumpul semua, supaya dikolektifkan aja. Nanti pas saya datang 2026, kita adakan seleksi penerimaan menantu Jamaah Al-Karim Latifah, fit and proper test oleh tim penguji dari luar provinsi, Ustadz Somad. Bacaan Qur'annya dengan ustazah, pemahaman Qur'annya dengan profesor, hafalan hadisnya dengan Al-Mukarram, fikihnya dengan Al-Mukarram. Nanti Ustadz Somad nanya-nanya, tinggal sikit-sikit aja. Mudah-mudahan menantu ibu baik-baik. Anak 4 punya Alphard. Kaya apa miskin? Kaya. Sakit orang tua hari Selasa, mati hari Jumat. Kisah nyata, baru kejadian. Sakit Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 3 hari. Tidak satu pun anak ini membawa ke rumah sakit. Bukan miskin, mobilnya Alphard. Bukan susah, rumahnya besar. Didiamkannya orang tua itu hari Jumat meninggal. Lama saya temenan. Memang dunia ini. Makanya tepat sekali judul hari ini, bagaimana supaya anak kita ini berbakti. Saya ini sekarang tidak sedang menceramahi ibu, bukan menggurui bapak. Saya anggap sekarang ini di depan saya ini anak-anak saya, keponakan-keponakan saya, anak-anak kita, supaya mereka berbakti kepada orang tua ini. Saya belum tua kali, tapi udah tua juga. Saya ini jelita, jelang 50 tahun. Satu, bagaimana supaya anak ini berbakti kepada orang tua? Memilihkan ayahnya yang baik, memilihkan emaknya yang baik. Maka kalian adik-adikku yang belum nikah, mudah-mudahan yang belum nikah segera dapat jodoh. Yang bilang amin yang belum nikah aja.
Yang sudah nikah bilang amin tuh untuk anak-anak kita semua. Saya pun bilang amin juga untuk anak saya. Kalian bukan mencari istri, dan kalian yang gadis bukan mencari laki, tapi mencarikan ayah untuk anak-anak. Dan kalian mencarikan ibu untuk anak-anak kalian. Jadi kalau kalian mau nikah, tanya dia, sudikah engkau menjadi ibu bagi anak-anakku? Terus dia balik nanya, kau duda anak berapa? Katanya. Aku lajang, cuman aku tidak ingin kau cuma jadi istriku, tapi kau jadi anak-anakku. Aku gadis, tapi aku tidak ingin kau cuma jadi suamiku, tapi aku ingin kau jadi ayah. Sekarang banyak cuman jadi laki, mengawani pergi undangan, memikulkan tabung gas, memasangkan air galon, tapi tak bisa dia menjadi ayah yang memberikan nasihat dan kasih sayang. Ini yang saya cakapkan, ini fakta atau fitnah? Mengaku semua orang. Bagi yang sudah, apa boleh buat? Nasi sudah jadi tai ayam. Sudah hancur babak belur, ibu cerita bubur ayam juga lagi. Bukan maksud saya pulang dari pengajian ini kita saling menyalahkan, bukan. Saya tak mau pulang dari pengajian ini ibu lalu bilang ke bapak, bang, patutlah anak ini kita ini kurang ajar, rupanya kau tak layak jadi ayahnya. Siapa ngisi kau pengajian tadi? Selama ini ustadz-ustadz di Al-Karim Latifah itu bagus-bagus. Ini pasti berubah ustadz ini. Ustadz Somad bang, usah kau dengar, dia itu ustadz radikal. Kita tidak saling menyalahkan, tapi saling memperbaiki diri. Saya pun bukan ayah yang sempurna, enggak. Saya hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin 4 hari di luar. Maka saya bilang ke istri saya, aku macam kain pendek. Kain pendek itu macam mana? Ditarik ke kepala, terbuka kaki. Ditarik ke kaki, terbuka kepala. Daripada kepala terbuka, biarlah kaki. Ditarik ke kepala, tertutup. Yang kaki ini bisa ditutup dengan jerami. Maksud saya, aku lebih banyak di luar. Tapi hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis aku di rumah. Saya kalau Selasa, saya bukan ustadz. Selasa saya seorang ayah, menggendong anak, mengganti pampers, membawa ke toilet, mengajarkan kencing. Hari Selasa saya bukan ustadz di rumah. Ya ayyuhallazina amanu. Hari Selasa saya nyetir sendiri, tidak dikawal, tidak pakai supir. Saya jalan ke rumah makan, saya menyuapkan makan. Supaya apa? Supaya anak saya merasakan punya ayah. Ibu juga begitu. Mentang-mentang ibu wanita karir, orang kaya, pejabat, kaya. Saking kayanya, pembantunya di rumah 10. Ada satu tuh tugas pembantu mengorekkan telinga khusus sebelah kiri aja. Saking kan kayanya. Tapi tolonglah untuk mendidik anak nih tak bisa main serahkan ke orang. Karena ada kasih sayang seorang ibu. Tak bisa diserahkan bulat-bulat ke babysitter. Memang ada di rumah yang menolong, ada. Tapi jangan kasih semuanya ke dia. Rasakanlah dia punya seorang ibu. Saya dikirimi video, ada seorang ibu menyambut anaknya pulang sekolah. Keluar dia dari pintu menyambut anak tadi pulang sekolah. Anaknya bukan lari ke pelukan dia, lari ke pelukan babysitter yang ada di samping. Ada ibu dapat videonya? Kalau tak dapat nanti ku kirimkan. Dia mau menyambut anak begini ya, tiba-tiba anak itu bukan ke pelukan dia, tapi malah lari ke pelukan pembantu asisten rumah tangga. Yang saya khawatirkan, yang lari ini bukan anak, laki kita pula. Pas balik mau menyambut abang, lari dia ke sebelah. Ya Allah, jagakanlah suami-suami ibu ini ya Allah.
cemas sekali orangnya. Saya ceramah dibawa Bang Iqbal di hotel juga di Medan. Pagi-pagi sarapan di restoran, datanglah ibu-ibu. Ustadz Somad ya katanya. Nggak mungkin kita bohong kan? Saya bilang iya. Saya bilang, boleh saya duduk sini Pak Ustadz? Boleh. Takut pula saya diambilnya lauk saya itu. Boleh saya duduk Pak Ustadz? Boleh, aku bilang. Kata dia, saya ini kepala dinas Pak Ustadz. Oh iya, saya mau mencari, ini pegawai saya belum nikah PNS, terus mau cari imam katanya. Saya bilang saya khotib. Aku ini khotib. Dulu awak belum nikah nggak ada orang datang. Sekarang udah begini kepala dinas lah datang macam-macam. Memang ujian itu beratnya. Bagus Bu kepala dinas. Dia tidak mengatakan ini pegawai mau cari suami, enggak, tapi mau mencari. Untung saya ada jawab. Sempat ditanya, bisa Ustaz jadi imam katanya. Makmum mau pula baru satu kan. Nah, jadi ibu kalau mau mencari menantu untuk anak-anak nanti, tanya dia, bisa kau jadi imam untuk cucuku? Yang ngetesnya tahu saya ibu, ustadz-ustadz kita nih ngetes. Makharijul hurufnya ustazah nanti ngetes. Pemahaman tafsirnya ustadz nanti ngetes. Hadis asbabun nuzulnya ustadz ngetes. Nah saya tinggal finishingnya aja. Siapa nama kau? Saya bilang, nama saya Kausar Pak. Nah, baca. Inna a'tainakal kausar. Kau nama siapa? Imran Pak. Nah, baca surat Ali Imran. Nah, panjang tuh Ustaz Somad gitu. Memang saya nama Imran di ijazah, tapi sehari-hari dipanggil Kulhu gitu. Nah, baca Kulhu Allah. Pandai pula calon menantu ibu. Bacanya lah Qul huwallahu ahadunillahus shamad. Terpaksalah saya luluskan dia. Nama saya disebutnya. Asal pandai dia baca Quran, bisa dia jadi imam, tidak pakai narkoba, tidak mengisap ganja, tidak dugem, tidak judi online. Tak usah muluk-muluk cari menantu. Ini kadang tinggi kali standarnya. Tak usahlah tinggi kali standar. Kalau untuk zaman sekarang ini, tidak dia 3 nakal, tak pakai narkoba, tidak main judi, tidak gatal, itu udah standar tuh. Tak usah tinggi-tinggi kali. Ingat 3 itu. Tidak narkoba, tidak judi, tidak gatal. Itu maka saya memandang ini saya imbangkan ke sini sekali, sini sekali, sini sekali. Soalnya kalau terlalu lama di sini jamaah ini curiga. Ini ustadz ini gatal ini katanya. Nah, standar yang pertama adalah mencarikan untuk anak ini emaknya yang baik, ayahnya yang baik. Walaupun ayahnya nabi, tapi kalau emaknya tak baik, anak itu tidak bisa baik. Contohnya siapa? Ya bunayyarkam ma'ana. Wahai anakku, mari naik ke sampan ayah. Nabi Nuh memanggil anak. Nama anaknya Kan'an. Kenapa anak itu jahat? Daraballahu mathalan lilladzina kafaru mara'ata Nuhin wa mara'ata Lut. Contoh orang jahat, istri Nuh dan istri Lut. Makanya ujian ini pada istri. Ibu doakan supaya anak-anak ibu yang laki-laki dapat jodoh yang solehah-solehah. Anak saya Mizyan Hazik Abdillah, yang kedua Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah. Tolong ibu bapak doakan supaya dapat saya menantu yang baik-baik. Karena aku ustadz. Kalau sempat dapatku menantu mak lampir, apa enggak naik darah tinggiku? Tiba-tiba datang dia ke rumah, rambutnya 3 warna, merah, kuning, kelabu. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah.
Yang pertama, carilah dia yang siap untuk menjadi imam, untuk menjadi ayah dan menjadi ibu. Datang seorang mengadukan anaknya kepada Umar bin Khattab. Umar, anak ini kurang ajar, hukum dia. Kata Umar, kutanya dulu anak ini. Umar ini bijaksana, bukan asal-asal ngelapor langsung tanya dulu anak. Apa keluhanmu? Kata si anak itu, kami anak ini punya hak atau tidak? Ya, anak punya hak. Apa hak kami sebagai anak? Hak anak 3. Yang pertama, carikan emak yang baik. Yang kedua, kasih nama yang baik. Yang ketiga, kasih makan yang baik. Lalu ditanya, sudah dapatmu emak yang baik? Emakku jahat. Nama? Dikasihnya nama anaknya itu Khamfas, kumbang. Kalau kembang, bunga, ini nama anak kumbang. Kumbang yang dalam kayu. Kumbang. Yang ketiga, tak dikasih makan yang baik. Kasih emak yang baik, kasih nama yang baik, kasih makan yang baik. Insya Allah anak kita menjadi baik. Mudah-mudahan dapat kita 3-3 ini insya Allah. Emaknya baik, namanya baik. Al-Karim, Karim artinya orang yang dermawan. Bukan cuman ayahnya dermawan, sampai ke anak-anaknya dermawan. Kue 5 macam, buah 3 macam, semuanya dalam plastik, belum dibuka. Saya tunggu tadi Bang Iqbal ngambil, tak ada yang ngambil. Pak dokter pun saya tengok tak mengambil. Ustadz pun tak ada makan. Tak mungkin saya ambil, segan saya kan. Saya menjaga harga diri juga. Bercanda aja. Saya mau ngasih tahu bahwa keluarga ini Al-Karim, dermawan. Saya udah lama tahu Pak dokter. Waktu mak saya meninggal 2019, saya tanya ke beliau, apalah gejala makku ini? Habis dia tahajud malam, nonton ceramahku di YouTube, habis itu dia makan sahur hari Senin, tiba-tiba pas mau sembahyang subuh tuh sakit kepalanya, meninggal. Kenapa tuh Pak dokter? Kata Pak dokter 3. Yang pertama, mungkin gennya, keturunannya ada darah tinggi. Yang kedua, mungkin faktor makanan. Yang ketiga, mungkin faktor stres. Itu yang menyebabkan mati mendadak. Jawaban beliau itu saya pegang sampai sekarang. Ingat saya itu. Intinya 3, keturunan, makanan, stres. Maka jangan stres. Saya tak stres. Jangan terlalu dipikirkan dunia ini. Ini ibu-ibu ini, bapak-bapak ini banyak memikirkan, apakah artis ini jadi nikah sama ini, apa ini jadi cerai sama ini, apa dipikirkan itu. Stres dia mikirkan itu. Yang kedua, makanan. Makanan itu santan, minyak, gula, akhirnya dia membeku dalam darah. Darah tersumbat di jantung, di otak. Yang ketiga adalah keturunan. Nah, itu makanya nanti waktu mencari menantu diperiksakan juga dia, apakah dia ada gula darah, apakah dia ada jantung koroner, apakah dia ada penyakit kurap, kadas, gatal-gatal. Nah, ini diperiksakan supaya keturunannya baik-baik, sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika.
Terkejut saya, berubah pula suara saya jadi suara perempuan. Rupanya ada ustaz. Berikutnya yang kedua adalah setelah ayahnya baik, emaknya baik, yang kedua makanan baik. Datang calon menantu pegawai negeri, BUMN, PNS, pejabat. Tengok dulu, kalau duitnya dari korupsi, duit haram, sepiring nasi dari haram berubah menjadi setetes darah. Piring nasi yang kita makan pagi tadi, siang tadi, itu kalau dari yang haram berubah menjadi setetes darah. Darah itu masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak. Otak ini diisi darah kotor. Bapak ibu semua hafal ayatnya. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyatin, ini nasiyatin. Yang disapu waktu berwuduk itu nasiyatin. Apa kita menyebutnya? Ubun-ubun, yang sekarang sudah berubah menjadi uban-uban. Nasiyatin, ubun-ubun. Kazibatin, pembohong. Khati'atin, penjahat. Yang jahat itu lidah apa otak? Lidah. Yang jahat itu lidah, yang jahat itu tangan, yang jahat itu kaki, yang jahat itu mulut, yang jahat itu kemaluan. Kenapa pula otak? Ternyata otak yang memerintahkan mata, otak yang memerintahkan lidah, otak yang memerintahkan tangan, otak yang memerintahkan kaki. Makanya kalau otaknya sudah lumpuh, lumpuh semuanya. Stroke ringan, stroke, lumpuh sikit, terbodoh. Ustaz Somad, lakiku ini orangnya galak sekali, garang, cakapnya. Tapi sekarang alhamdulillah di rumah udah diam aja. Kenapa? Stroke. Mudah-mudahan yang sakit-sakit disehatkan Allah. Baru kita paham kenapa otaknya jahat. Gara-gara sepiring nasi yang haram. Dari tahun 1970 sampai sekarang orang makan di rumah makan. Yummy. Rupanya minyak babi. Bendanya haram. Ini udah mau dekat-dekat Idul Adha nih. Apa kata kambing kena ejek? Selamat Idul Adha kambing. Selamat Idul Adha ya kambing. Maksudnya sebentar lagi kau kan mau disembelih. Dibalas sama kambing. Diam kau babi. Terdiam babi. Tahu kenapa babi itu kalau jalan menunduk? Karena dia malu. Emaknya babi, ayahnya babi, atuknya pun babi. Makan minyak babi. Makanan itu berpengaruh kepada otak. Datang orang bertanya ke Buya Hamka, kenapa kalian makan ayam? Padahal ayam pun makan cacing. Kenapa kalian tak mau makan babi? Babilah daging paling enak. Kata Buya Hamka, coba bawakan 2 ekor babi jantan, masukkan ke kandang sama 1 babi betina. Bawakan 2 ekor ayam jantan, masukkan sama 1 ayam betina. Dimasukkan 2 ekor ayam jantan sama 1 ayam betina, bekelahi ayam jantan itu sampai tetes darah penghabisan. Apa kata ayam itu? Langkahi dulu mayat. Ayam itu tak ada bercakap, saya aja menerjemah. Babi tak ada cemburunya. Maka jangan heran orang bisa tak ada cemburu. Tapi dia Islam, iya makan minyak babi. Makanya sebelum ke rumah makan tuh pastikan dulu kuasnya bulu babi, minyaknya. Iya Pak Ustaz, ini daging kambing, tapi tempat membakarnya itu besi, itu panggangnya itu kan 3, 1, 2, 3. Memang kambing, tapi yang di atas tuh babi, minyaknya turun. Tengok dulu isi kandungannya. Tanya Pak Dokter, apa kode-kode internasionalnya?
tapi tak berpengaruh ke otak kita. Makanan, saya orang kampung, kalau makanan yang aneh-aneh itu tak berani saya makan. Kalau ditanya orang, kok nggak kau makan? Takut aku mencret ulang. Padahal saya khawatir tak apa-apa isinya dalam. Saya naik pesawat Thailand Airlines waktu pulang dari Mesir tahun 2000. Rupanya pesawat Mesir ini cuman sampai di Bangkok. Dari Bangkok ke Kuala Lumpur paksa saya naik pesawat Thailand. Jadi pas mau makan itu tak saya makan. Saya tengok aneh apa isinya, sosis-sosis, takut saya. Datang kawan di sebelah, tengoknya tak makan, dia ambilnya habis. Sapu ranjau dia rupanya. Jadi makanan ini mesti hati-hati. Saya sampai sekarang ini ditunjukkan Allah Ta'ala masih jumpa sama orang yang menjaga makanan. Saya diundang orang, saya ceramah ke kampung. Pergilah dari Pekanbaru ke kampung, karena jauh, berhenti di rumah makan. Ustadz, makan kita dulu. Ya, saya bilang. Buserak makanan di atas meja. Saya ambil ayam, saya ambil kambing, saya ambil sapi, saya ambil ikan, makan. Saya tengok bapak ini akan pakai kuah aja. Saya tanya, bapak sehat? Sehat Pak Ustadz. Kenapa bapak nggak makan banyak? Aku nggak tahu entah siapa yang menyembelihnya Pak Ustadz. Aku sudah habis 3 piring. Lama saya terdiam. Dia masih berpikir siapa yang menyembelihnya. Saya pikirkan itu siapa yang menyembelih. Kenapa? Karena saya tengok rumah makan Minang. Minang pasti Islam. Tak mungkin ayamnya mati terjepit. Tapi bapak ini dia masih memikirkan. Karena rupanya di pasar-pasar kita banyak ayam itu bukan mati dipotong, tapi mati tertimpa. Itu maka kadang waktu dibuka dagingnya itu biru. Kenapa? Darah tuh membeku. Makanya kalau ada perempuan pas undangan biru-biru di sininya, itu akibat darah beku juga itu. Tapi di sini tak ada. Yang saya sebutkan ini terjadinya di planet Mars, Neptunus, Merkurius, dan Pluto. Jadi makanannya hati-hati. Atuk saya sebelah ayah meninggal belum saya lahir. Ayah saya belum nikah sama mak saya, atuk saya itu meninggal. Tapi harta warisannya belum dibagi orang itu. Karena nenek kami masih hidup. Atuk sebelah mak saya masih hidup. Kata atuk saya sebelah mak nih, kau Hajah Rohana, kau, dibilangnya ke mak saya, kalau kau mau bawa Abdul Somad ini ke sana, kau bawa nasi dalam rantang. Kata mak saya, kenapa pula aku bawa nasi dalam rantang? Itu kan nenek dia. Aku takut cucuku ini makan harta serikat. Harta serikat maksudnya harta belum berbagi. Karena orang itu belum berbagi harta warisan. Harta ayahnya, harta adiknya, harta maknya masih bercampur. Tak mau aku cucuku ini makan haram. Padahal kalau saya makan nasi nenek saya itu, kira-kira izin tak dia ke saya? Izinlah. Nenek saya, uak saya, bunde saya, mana mungkin haram. Tapi atuk saya sangat menjaga supaya jangan makan syubhat. Lama saya temenung. Sampai begitu orang dulu itu. Saya mau pergi ke Rokan Hulu, 4 jam dari Pekanbaru. Berhenti pinggir jalan, nampak saya duku. Iya biasa kita, keluarkan duit, ambil. Apa kata penjual duku itu? Jual ya. Baru saya jawab, beli. Dia masih pegang mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, aku jual dukuku ini 1 kilo 15.000 tunai, aku beli. Begitu. Saya pakai mazhab bil mu'atah. Mu'atah maksudnya asal udah kau kasih, ku terima, selesailah itu. Ternyata orang-orang di kampung, patutlah otak mereka lurus. Rupanya mereka masih mementingkan makan. Maka jaga makanan baik-baik. Saya pun tidak mengatakan makanan saya bersih-bersih kali, enggak.
Kadang-kadang temakan juga yang haram-haram itu. Diundang pejabat kita, orang-orang kaya, nggak mungkin kita bilang, mohon maaf Pak, ini ku tengok agak-agak subhat ini. Temakan juga. Itulah mungkin kadang agak-agak melenceng isi kepalanya gara-gara makan subhat yang haram-haram. Mudah-mudahan kita dijaga Allah dari makan yang haram. Ada bendanya haram, anjing, babi, bendanya haram. Tapi ada bendanya halal, airnya halal, tapi sogok, riswah, na'udzubillah. Khutbah saya Idul Fitri di Tanah Lapang. Waktu saya khutbah itu menangis jamaah itu. Entah menangis karena tak jadi beli baju hari raya, Allahu a'lam. Selesai acara itu datang satu orang jamaah menjumpai saya. Menangis dia. Kenapa Bapak menangis? Aku bilang, yang kutangiskan ini Pak Ustadz adalah menengok jamaah tadi menangis. Kenapa Bapak menangis? Di Tanah Lapang nih mereka menangis mendengarkan ceramah Ustadz. Besok pas masuk kantor, diambilnya duit halal haram, riba sudi, antam kromo, uang sipak, uang tunjang, uang tanduk, uang sikut, macam-macam duit diambil. Maka kalau ibu punya suami, datang dia dari kantor membawa duit 1 koper, maka seorang istri berkata, "Bang, aku siap makan sekali sehari, tidur beralas koran, asal jangan kau bawakan duit haram ini." Kenapa? Aku nggak tahan menengoknya, mau ku ambil aja. Ustadz tadi dari rumah sakit, saya sarapan pagi makan lontong. Ustadz tadi dari rumah sakit? Iya, aku bilang. Itu Ustadz yang Ustadz jenguk di rumah sakit itu dulu pernah kepala dinas. Terus waktu itu kami masih jahiliyah, kata bapaknya. Kami bawakan duit 1 tas sama dia. Waktu itu anaknya kuliah di Australia. Saya bilang, "Pak, anak bapak kan kuliah di Australia." "Iya, dolar kan mahal ya." "Ah, ini kasih kami tender supaya kami dapat proyek." Apa kata bapak? "Saya tidak mau mengasih duit anak saya makan haram." Masih ada manusia yang model-model begitu. Mudah-mudahan kita, istri, suami, tahan menengok duit yang haram ini sehingga tidak kita kasih ke anak-anak kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz ini ngomong macam suci kali dia, macam bersih kali dia. Saya terus terang sampai sekarang belum pernah menolak duit orang 1 koper. Kenapa? Karena belum ada yang bawa. Ada yang bawa, "Ustadz Somad, apa hukum duit ini?" "Haram," saya bilang. "Kalau kita bagi 2?" Ya, daripada diambil orang lain, dipakainya nanti untuk beli sabu, dipakainya narkoba, dipakainya berjudi, dipakainya berzina. Bagus kita pakai kan? Nah, setuju pula orang. Belum selesai pengajian, orang selalu berpikir begitu. Daripada diambil orang, dipakainya berjudi, dipakainya berzina, bagus kita yang ambil. Itulah kerja setan. Setan tidak mengatakan ini halal, tapi daripada diambil orang, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Ustadz-ustadz kita, habib kita payah mengajar. Maka jangan heran kalau anak kita di pondok payah dia mengajar. Kenapa? Karena akibat banyak makan haram. Walaupun nasinya halal, berasnya halal, tapi karena dibeli dari sogok, dari riswah, dari macam-macam. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tidak mencari-cari yang haram. Man kanat al-akhiratu hammahu. Siapa yang mencari akhirat, ja'alallahu fi qalbihi ghinahu. Dijadikan Allah hatinya itu merasa cukup. Siapa yang mencari akhirat, dijadikan Allah di dalam hatinya itu merasa cukup. Pakai baju biasa aja cukup, pakai jam biasa aja cukup. Tapi kalau orang makan haram,
Mau mencari jam yang harga 100 juta, dapat 100 mau 200. Itu jam Ustadz berapa harganya? Ini mereknya Casio. Dikasih orang, dikasih Ustadz Lukmanul Hakim dari Pontianak. Ini dikasih orang Kalimantan. Saya suka cincin. Asal pergi ke saya haji umroh ke Makkah, saya pegang semua batu-batu. Yang hijau zamrud, yang biru blue safir, yang merah ruby yakut. Ini saya pegang semua. Habis itu saya letakkan balik. Pegang, masukkan, foto, dan letakkan. Berapa harganya satu? 50 juta. 50 juta bisa makan 50 santri. Bisa anak yatim fakir miskin tolong. Daripada kita pakai 50 juta asal setiap nengok 50 santri. Terus itu yang Ustadz pakai, ini dikasih orang. Baju ini dikasih orang. Celana ini dikasih istri saya. Cukup. Apa yang mau kita cari hidup ini? Cukup. Tapi kalau untuk akhirat kurang. Kurang sholat sunat, kurang berzikir, kurang mengaji, kurang. Tapi kalau dunia ini dipeturutkan, lau kana libni Adam wadiyan min zahab, seandainya kita ini punya lembah dari emas, ini gunung, di tengah ini lembah, walan tamla fahu illa turab, tak akan cukup sampai mulut ini disumbat tanah, dan disumbat tanah barulah cukup. Mudah-mudahan kita diberikan Allah rasa cukup dalam hati sehingga tidak tertarik yang haram-haram. Anak bini kita makan haram, jadi hantu, jadi setan mereka semua. Na'udzubillah. Kesalahannya bukan pada istri, tapi pada suami-suami yang membawa duit haram pulang ke rumah, lalu istrinya makan haram, lama-lama berubah menjadi mak lampir, sundil bolong, nyi blorong, nyi roro kidul. Kalau sudah bininya hantu, lakinya genderuwo, anaknya tuyul, semana dia mau berbakti? Hilang aja duitku Pak Ustadz, ada tuyul? Tidak, anakku udah jadi tuyul. Na'udzubillah. Pertama, pilihkan calon ayah, calon ibu yang baik. Yang kedua, kasih nama, kasih makan yang bagus-bagus. Yang ketiga, pendidikan. Saya tidak sanggup mendidik anak saya di rumah. Saya untuk mengajar dia saya sanggup. Tapi untuk melarang dia megang handphone, melarang dia megang remote TV, tak sanggup. Maka yang paling selamat adalah masukkan ke pesantren. Tanya sama ustazah apa pesantren yang bagus, masukkan. Tanya sama ustadz apa pesantren yang bagus, masukkan. Tanya ke Al-Mukarram, masukkan. Tanya ke Habib, masukkan. Ustadz dulu sekolah, saya sekolah di Medan. Sanawiyah saya Al-Wasliyah, Jalan Sisingamangaraja, Simpang Marendal, Komplek Unifa, Madrasah Muallimin. Tahun masuk 1990, keluar 1993. Tahun 93 masuk saya ke Darul Arafah, Lau Bakari, Medan. Sekolah saya di situ 1 tahun. Habis itu diajak kawan saya lari saya dari pesantren. Yang ngajak tuh hadir di sini. Habis itu balik saya masuk ke Muallimin lagi, masuk kelas 5. Habis itu selesai kelas 5 balik saya ke Riau. Mak ayah saya di Riau. Tanggal 2 bulan Mei tahun 1995 say goodbye. Saya tinggalkan Medan. Pergi saya ke Riau, naik SDH, si Pirok Dolok Hole. Ditanya emak saya, kau? Aku tak usah sekolah lagi mak. Terus belikan aku kol diesel, aku mau jual ikan asin. Karena di kampung itu yang paling kaya yang jual ikan asin. Untuk apa lagi sekolah, saya bilang. Tak ada gunanya sekolah ini. Tapi emak saya itu memang sabar. Tak ada saya dihamuknya, tak ada saya dimarahinya, dia diam. Diam-diam datang dia ke Medan, diurusnya surat pindah ke Al-Wasliyah. Ustadz Rusdi nama kepala sekolah itu, kasihnya surat pindah. Habis itu ada penceramah, 5 bulan saya tak sekolah.
ada penceramah datang ke rumah. Mak saya ini kalau ada penceramah Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, diundangnya itu ke rumah, kasihnya makan, kasihnya minum. Selesai itu dibilangnya lah, Ustadz punya sekolah. Kata Ustadz tuh, ya saya guru di sekolah, bisa nerima anak saya. Kata Ustadz tuh, kami tidak menerima anak pindahan, karena anak pindahan pasti nakal. Tak ditengoknya wajah saya, masa orang sebaik ini. Kata mak saya, Ustadz tengoklah dulu, Ustadz tengoklah dulu anak saya itu. Keluarlah saya dari kamar, ditengoknya, entah apalah nampak Ustadz itu, mau dia nolong. Diterimalah saya di madrasah Madrasah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu Riau. Sekolah dari situ saya 10 bulan, tamat saya dari situ. Ijazah itulah yang saya bawa ke Mesir. Andailah mak saya tak mengurus saya, ini saya sampaikan ke ibu, mana tahu anak ibu ada yang nakal macam kawan-kawan saya itu. Maka jangan cepat diputus sekolahnya. Rayu-rayulah dia macam mak saya merayu saya. Sekolahlah kau nak. Seandainya waktu itu mak saya tak mau tahu, tak usah kurus sekolah kau, maka mungkin udah jadi hantu saya sekarang. Akhirnya diurusnya sekolah saya. Berangkat saya ke Mesir. 4 tahun saya di Mesir tak pulang. 2002 baru saya selesai kuliah. Habis itu saya lanjut lagi ke Maroko. 2 tahun saya tak pulang. Setelah saya punya anak, rindu sama anak ini. Ibu kalau berpisah sama anak rindu? Bapak rindu? Laki-laki memang tidak berkata-kata. Laki-laki itu diam, langsung gila. Kalau perempuan dia bercerita, kalau laki-laki enggak, diam, lama-lama lewat sudahku senyum dia. Saya rindu sama anak saya. Maka setelah saya punya anak, saya tanya mak saya, mak tak rindu sama aku? Kenapa kau tanya begitu? Aku 4 tahun di Mesir itu tak ada tahan mak berpisah sama aku. Kami bukan banyak adik-beradik. Saya anak pertama, adik saya anak kedua, cuman berdua kan. Tak rindu mak sama aku? Dia bilang, aku rindu sama kamu. Jadi macam mana lah mak mengobati rindu? Ku cari anak-anak tetangga yang hitam macam kau. Cari anak-anak itu yang hitam, ku bawa ke rumah, ku kasih makan, ku belikan baju, ku kasih duit, lepas rinduku sama kau. Setelah dia umur agak-agak 70, saya daftar S3 ke Sudan tahun 2017. Saya mau nakut-nakuti dia, mau saya prank dia. Saya bilang, "Ma, ya, aku daftar S3 ke Sudan. Karena kalau aku tak daftar S3, pangkatku tak naik 4A, cuman 3D ini aja lah. Aku wajib S3. Tapi nanti kalau aku pergi ke Sudan 2 tahun aku ke sana. Ma udah 70. Aku S3 atau tetap di sini tak kuliah?" Apa kata dia? "Pergi kau kuliah. Aku tahan hidup sendiri. Masalah mati itu dimanapun mati. Mati tak bawa anak. Tapi kalau kau jadi orang, doa kau mengalir untuk aku." Makanya di balik laki-laki yang hebat ada ibu yang luar biasa. Saya yakin dan percaya, kenapa mereka ini hebat-hebat, dokter, polisi, tapi suka buat pengajian, sayang kepada ulama. Pastilah nama ibu Latifah almarhumah. Latifah artinya orang yang lembut dengan kelembutannya. Inilah yang mau ditularkan ibu Fatmah. Beliau tidak mau cuman ibunya saja, dia tidak mau cuma dia saja, dia mau ibu-ibu semua di Medan, di Sumatera Utara, di Indonesia ini. Walaupun saya sekarang tausiahnya di Majelis Ta'lim Al-Karim Latifah, tapi ini ditonton, tengoklah kamera tuh banyak kali di belakang. Tak apa-apa aja channel-channelnya. Mudah-mudahan kamera ini hidup. Soalnya di beberapa tempat banyak kamera, pas diminta rupanya mati. Pas ditanya, hidup kamera kalian nih? Mati pak. Terus kenapa kalian pasang banyak? Untuk gaya-gaya aja. Maka jangan lupa pendidikan.
Anak saya pendidikannya wajib masuk pondok. Anak adik saya, keponakan saya, kau bilang, kau urusan pendidikan anak kau ini aku mengarahkan. Kau yang perempuan, kau masukkan ke pondok 6 tahun, tamat. Tahun ini mau ke Mesir, doakan supaya lulus ke Mesir. Adiknya, aku bilang kau mesti ngapal Quran. Ke Bogor, masuk ke pondok Sulaimaniyah. Kenapa saya pilih Sulaimaniyah? Saya pergi ke Sulaimaniyah, dibawa ke kamar. Saya tengok ke kamar, kata guru-guru di Sulaimaniyah, di kamar ini tidak boleh pakai bantal guling. Sampai bantal pun diatur. Dibawa ke WC. Ini WC-nya, ini kamar mandi. Sunnah, tak boleh mandi di yang ada toilet. Oh. Pas makan, Ustadz jangan ragu makan kambing di sini. Semua kambing di sini disembelih oleh ustadznya. Karena banyak daging itu tak jelas tak siapa yang motong. Disitulah hati saya tepuk kau. Dari mulai bantalnya, WC-nya, sampai ke makanannya. Saya masukkan keponakan saya isi. Doakan supaya hafal Quran. Dia hafal Quran, dia balik. Tapi saya tak paksa. Saya tak paksa anak saya mesti jadi ustadz, enggak. Saya tidak paksa anak saya mesti ke Mesir, enggak. Saya tanya dia, kau mau jadi apa? Anak saya Hazik, saya tanya, kau mau jadi apa? Aku mau jadi pengacara. Ya udahlah, kita tengok nanti. Mudah-mudahan dia merubah pikiran. Jangan ibu paksa anak ibu mesti jadi ustadz. Dia tak mau, dipaksa juga ke Mesir. Pulang dia jadi Fir'aun. Sekarang ku tanya, ibu jawab dengan jujur, mana yang lebih cocok dan diterima orang Medan ini berdakwah? Ustadz apa polisi? Ustadz. Oke. Aku ceramah berapi-api nih di depan ibu. Tiba-tiba pas aku keluar, nampak anak muda main tuo. Masih ada orang Medan main tuo? Enggak ada lagi? Oh, zaman kami dulu berarti. Sekarang udah online semua ya. Lalu ku bacakan ayat, innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab menyembelih binatang untuk berhala wal azlam mengundi nasib rijsun najis min amali syaitan perbuatan setan fajtanibu jauhi. Apa kata orang itu? Banyak kali cerita kau. Aku yang bercakap nggak peduli orang itu, nggak didengar. Tapi kalau polisi datang, nggak perlu dia ngapal ayat, nggak perlu dia pakai hadis, nggak perlu pakai sound system, nggak perlu pakai mikrofon, dikeluarkannya jadi pistol. Masih main judi Glenn? Kalau main ngajak-ngajak lah. Kau kalau masih main judi kau pecahkan ginjal kau. Sekarang aku tanya, mana yang lebih cocok sekarang ini berdakwah, ustadz atau polisi? Tadi katanya ustadz, cepat kali berpindah ke lain hati. Sekarang ku tanya sama bapak, mana yang paling didengar orang cakapnya, ustadz apa pak dokter? Aku ceramah, ingatlah mati, kita semua akan mati. Apa kata orang? Alah, kita pun matinya semua. Tapi kalau pak dokter yang ngomong, dibilangnya, kalau saya tengok pak ya, menurut diagnosa tadi, bapak ini nggak sampai hari Jumat selesai nih pak. Kira-kira percaya tak orang? Langsung bertobat. Makanya kalau ada suami-suami ibu yang macam-macam, periksakan ke pak dokter. Insya Allah, kalau tak sehat mati. Mau silakan anak kita jadi polisi, silakan anak kita jadi dokter, silakan anak kita jadi pengacara. Yang penting dia menolong agama Allah. Anak Pak almarhum Pak Al Karim Nasution dengan ibunda Latifah, anaknya polisi, tapi setelah balik malah membuat majelis taklim. Ini jangan-jangan yang hadir ini karena takut kena tembak. Apapun seragamnya, apapun bajunya, tetap dia menolong agama Allah dan mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Carikan calon imam yang bisa menjadi ayah, yang bisa menjadi ibu yang baik,
setelah itu kasih makan yang halal, setelah itu pendidikan, yang terakhir yang keempat. Tadi saya mulai jam 2:30, ini sudah 3:30. Udah habis waktu ini sebetulnya. Berikutnya yang keempat, yang terakhir adalah ad-du'a silahul mu'min. Yang terhebat dari yang kesemuanya ini, kalah ini semua usaha, adalah doa. Ibu jangan lupa mendoakan anak. Dulu saya setiap ke Medan ini mak saya bawa. Asal jadwal ke Medan mak saya bawa. Saya bawa dia nginap di hotel. Habis itu dibilangnya, "Mat, ya, ada kawanku mau datang mau jumpa." "Oh lah, ke kamar nih," aku bilang. Segan dia. Terus kita jumpa di lobi bawah aja. Ayolah, saya antar dia pakai lift, lift turun ke bawah. Dia duduk berdua sama kawannya situ. Saya duduk sini. Saya nguping apalah cerita orang tua. Supaya kawannya ini nanya, "Apalah kau doakan anak kau?" Kata mak saya jawab, "Setiap malam ku bacakan dia Al-Fatihah 100 kali." Dalam hati saya, tak pernah dia cerita ke saya. Saya dengarnya itu dari dia ditanya orang. Dan sesudah dia meninggal, datanglah ibu-ibu ke rumah saya. "Ustadz Somad?" "Ya." Saya dulu waktu emak Ustadz masih hidup, selalu ke rumah, nanya-nanya. Terus, apa cerita emak saya? Kata dia, "Somad tuh kalau tidur malam, ku datangi pintu kamarnya, ku zikirkan dia la ilaha illallah 1000 kali. Sesudah itu baru aku berdoa kepada Allah supaya dia sehat, supaya dia dijaga Allah." Jadi saya tahu bukan dari cakap dia, bukan dari cerita dia, bukan dari repet dia, tapi dari orang lain yang menyampaikan ke saya dan saya menguping. Jadi ibu tak perlu cakapkan, "Kau udah kudoakan sampai bebuih mulut." Mengaju aja sama Allah Ta'ala. Ada seorang anak pecandu narkoba, tobat, ngundang saya. Saya tanya, "Cemana ceritanya Bapak tobat?" "Polisi tak mempan, BNN tak mempan Pak Ustaz." "Terus cemana ceritanya tobat?" "Mak saya pergi umroh, diisinya air zam-zam, tawaf dia 7 putaran, doanya cuma satu, berhenti anakku narkoba, berhenti anakku narkoba, berhenti anakku narkoba, berhenti anakku narkoba." Tak ada doa lain, 7 putaran. Habis itu dibawanya pulang, dipanggilnya saya, "Sini kau sudah kudoakan 7 putaran, nah sekarang kau minum air." Sejak itu tertutup pintu hati saya Pak Ustaz. Jadi anak-anak ibu doakan, ya Allah berikan supaya dia sehat, Al-Fatihah, panjangkan umurnya 10 kali, 20 kali, 40 kali. Karena doa ibu luar biasa. Saya coba juga ke anak saya. Anak saya ini menjerit-jerit, melompat-lompat, minta itu ini. Jadi waktu sholat dia di samping, saya doakan, "Ya Allah, jadikanlah Sami ini anak yang soleh. Jangan dia menjerit-jerit, jangan dia buat malu di depan tamu." Habis itu ditengoknya. Setelah itu berubah dia, tapi sebentar aja. Rupanya kalau kita doakan di depan dia, habis itu bisa kita balikkan. Pas dia menjerit, kan udah didoakan tadi, agak turun sedikit suara. Bagus. Jurus ini bisa dipakai untuk anak, untuk laki pun bisa juga. Nanti malam ibu tahajud, kalau bisa dekat tempat tidur dia. Ya Allah, kalau memang baik untuk dia hidup, hidupkanlah dia. Tapi kalau baik untuk dia mati, aku pun siap ya Allah. Insya Allah terbangun dia. Kurang ajar kau katanya. Itulah yang dapat saya sampaikan pada petang ini. Ini usaha ikhtiar kita. Pilihan ibu bapaknya sudah, kasih makan sudah, masukkan ke sekolah yang baik-baik sudah, pamungkas penutupnya adalah doa sudah. Setelah itu tawakal kita kepada Allah. Mudah-mudahan di hari tua kita nanti anak-anak kita berbakti. Dan sesudah saya mati, saya mau anak-anak saya macam anak-anak Bapak almarhum Pak Al-Karim dan Ibu Latifah. Mereka mengenang kita dengan membuat majelis ta'lim insyaallah. Amin ya rabbal
Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum